Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5 yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Nah, hari ini kita akan mengulik kembali, mempelajari kembali tentang pembentukan NKRI. Nah, sebelum belajar, yuk siapkan dulu buku tematik tema 7-nya dan buku tulis serta alat tulisnya ya. Karena nanti kita akan menulis di buku paket. Nah, lalu kalau sudah kalian siapkan buku paketnya, silahkan buka halaman 86. Nah, di situ ada teks tentang pembentukan pemerintahan Indonesia. Betul? Betul tidak? Ya. Di situ ada proses pembentukan NKRI. Nah, di sini Bu Biska rangkumkan ya, Biska tuliskan poin-poin pentingnya atau Biska berikan kesimpulan dari bacaan itu. Nah, setelah BPUPKI pada tanggal 7 Agustus itu dibubarkan, ada yang masih ingat kepanjangan BPUPKI? Iya, betul, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Lalu digantilah dengan PPKI yang diketuai oleh IR Soekarno. Nah, PPKI ini memiliki beberapa tugas utama seperti yang ada di dalam teks. Itu ya. Nah, oke, yang pertama adalah meresmikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini terjadinya kapan sih, Bu? Nah, ini terjadinya tanggal 18 Agustus ya, ada ya di halaman 86 yang paragraf 1 itu di atas ya. Nah, di poin A, sidang tanggal 18 Agustus itu mengesahkan dan menetapkan UUD yang dirancang oleh BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, kalau dulu itu sebelum disahkan UUD itu dirancang dulu oleh BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memilih Presiden IR Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andoes Hatta. Nah, kemudian yang kedua itu membentuk lembaga-lembaga. Jadi dia melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Serta yang ketiga mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan baru, termasuk dengan pembagian wilayah, pembentukan Komite Nasional Daerah, dan pembentukan Departemen penunjukan para menteri. Nah, nanti tolong dibaca halaman 86 sampai 88, oke? Nah, ini dia Bu sekarang rangkumkan. Itu ya, PPKI itu menggelar beberapa sidang. Itu. Sidangnya itu juga ada di halaman 86 sampai 88. Nah, ini Bu sekarang rangkumkan. Boleh di screenshot, langsung dipindahkan ke buku catatan kalian supaya kalian tidak lupa ya. Karena kalau di screenshot doang tapi nggak dicatat lupa nanti. Gitu ya. Ini sama seperti yang ada di buku paket gitu. Nah, karena tadi kita sudah membaca halaman 86 sampai 88, kita coba mencari tahu kesimpulan bacaan itu tentang apa gitu ya, dengan cara menjawab pertanyaan gitu ya, atau menuliskan ide pokok. Nah, sebetulnya kalian sudah paham belum ya kesimpulan itu apa? Iya, kesimpulan itu adalah inti dari suatu bacaan. Untuk menemukan kesimpulan, ya kita harus baca dulu. Makanya tadi Bu Piska minta tolong ke kalian semua untuk membaca halaman 86 sampai 88 supaya kita tahu apa sih kesimpulan dari teks tersebut gitu ya. Nah, setelah membaca teks tadi, yuk kita coba jawab bersama yang ayo berlatih di bawah teks itu halaman 88 dengan cara jawab panjang. Nah, masih ingat kan kemarin cara jawab panjang bagaimana? Itu ya. Pertanyaan nomor 1. Kapan PPKI bersidang untuk pertama kali? Nah, kita mulai dari PPKI gitu ya. PPKI bersidang untuk pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945. Betul. Yang kedua, apa keputusan sidang PPKI yang pertama kali? Nah, kita mulai dari keputusan gitu ya. Keputusan sidang PPKI yang pertama kali itu adalah mengesahkan Undang-Undang 1945 dan memilih Presiden IR Soekarno serta wakilnya DRS Hatta. Oke, nomor 3. Siapakah yang merancang UUD? Yang merancang UUD adalah BPUPKI.
UPKI gitu. Oke, jangan lupa tanda titiknya, yuk, jangan lupa tanda titiknya. Nah, nomor 4. Kapan BPUPKI bersidang untuk merancang UUD? BPUPKI bersidang untuk merancang UUD pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Oke deh. Yang kelima, apakah kepanjangan BPUPKI? Kepanjangan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Gitu ya. Yuk, sekarang di pause dulu videonya, terus anak-anak silahkan isi jawab panjangnya langsung di situ. Besok ketika pertemuan di sekolah, Buska, Bu Fitri, sama Bu Irna cek ada nggak yang belum menuliskan ya. Kalau belum berarti terbukti belum nonton video ini. Gitu ya. Oke, baiklah, nanti kalau sudah selesai boleh lanjut ke halaman 89 teks tentang Mr. Ahmad Subarjo. Waduh, keren sekali ya, ini pahlawan nasional. Nah, jika sudah, nanti kalian bisa mengerjakan tabelnya. Sebelumnya, langsung kita lompat ke unsur-unsur kebudayaan suku bangsa Indonesia. Nah, kenapa sih kok Indonesia tuh dulu tuh nggak merdeka-merdeka, Bu? Ya karena perlawanannya itu masih bersuku-suku. Nah, setelah itu, kemudian suku-suku itu bersatu dan melawan penjajah bersama-sama. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena Indonesia itu banyak sekali unsur budayanya ya. Gitu. Ada bermacam-macam unsur budaya. Seperti di halaman 91 tuh yang ayo membaca, ada keberagaman unsur budaya Indonesia. Yang pertama apa? Yang pertama adalah perbedaan kepercayaan atau religi atau keagamaan, gitu ya. Nah, contohnya apa? Mengakui 6 agama, gitu. Terus yang kedua, perbedaan mata pencaharian yang ada di halaman 92. Nah, ada yang jadi nelayan, petani, pekerja kantor, guru, dan lain-lain. Yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Ada peralatan modern, peralatan tradisional. Peralatan modern ada apa tuh? Komputer. Peralatan tradisional ada apa? Cangkul, atau di halaman 93. Nah, terus habis itu ada apa lagi, Bu? Kesenian. Kesenian macam-macam, ada batik, ada tari, ada seni panggung, dan lain-lain ya. Oke, terus di halaman 94 ada pengetahuan. Ya, pengetahuan itu contohnya adalah nih sistem pranata mangsa yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pertanian, gitu ya. Gitu, atau pengetahuan modern yang sekarang kita pelajari di sekolah. Itu juga budaya loh. Nah, yang keenam, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan itu maksudnya gimana, Bu? Sistem kemasyarakatan itu artinya tata cara kita berperilaku. Misalnya apa? Misalnya ada yang namanya subosito kalau di Jawa ya. Itu adalah sistem berperilaku. Nah, kalau di Batak itu ada sistem marga, gitu. Terus ada juga di Jawa namanya terah, gitu kan, terah keluarga. Nah, itu namanya sistem kemasyarakatan yang tidak bisa dilepas dari masyarakat. Kemudian yang nomor 7 adalah bahasa daerah. Udah tahu ya kalau suku-suku di Indonesia tuh bahasa daerahnya bermacam-macam. Nah, alhamdulillah sudah selesai belajar tematik kita hari ini. Tugas kalian hari ini adalah yang pertama, tadi membaca teks yang berjudul Mr. Ahmad Subarjo yang ada pada buku paket tema 7 halaman 89. Kemudian tabelnya itu diisi ya, Nak, pakai kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita pelajari tadi. Misalnya judul teksnya apa, ditulis langsung di situ aja, langsung di buku paket. Terus yang kedua apa? Tempat dan tanggal lahir Ahmad Subarjo. Nah, lihat di atas teksnya, dicari di teksnya ya. Gitu. Kemudian, yang kedua adalah mengisi tabel ayo berdiskusi di halaman 96. Loh, Bu, ini nanti nemunya di mana? Di teksnya yang mengenai keberagaman unsur kebudayaan Indonesia itu ada, boleh lihat di depannya. Jadi semuanya lihat langsung di buku paket ya. Gitu. Nah, nanti hasil kerja kalian semua akan kita koreksi saat PTM. Jadi pastikan mengerjakan ya. Nanti pas mau dikoreksi, Bu, aku belum mengerjakan. Aduh, jangan sampai seperti itu. Oke? Ya, dari Bu Biska itu dulu. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat belajarnya, tetap happy di rumah supaya kita cepat ketemu lagi di sekolah. Oke? Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.